Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Salman Kavian. Jadi di sini kita langsung aja kita akan ngelakuin sebuah implementasi store procedure itu seperti fungsi, terus trigger dan DCL, grain and revoke. Itu sebuah hak akses di SQL ini. Jadi ini kita lihat dulu soalnya dia diminta untuk melakukan DDL dulu, create table, segala macam, dan kita akan fokus pada tugas 3 ini, yaitu kita buat trigger, store procedure, dan yang terakhir adalah DCL, grain and revoke. Nah, sini kita langsung aja udah saya siapin DDL lah, data definition language. Terus ini kita buka aja komennya. Sebelum kita buat tabel ini, karena kita belum buat database-nya, kita buat dulu create database. Namanya contohnya penjualan 167. 167 adalah NIM 3 digit dulu di belakang. Setelah itu kita bikin database-nya. Itu kita gunain database-nya. Kita use. Nah, setelah itu tentunya setelah kita udah buat dan pakai database-nya, kita bikin tabel produk di sini. Terus selanjutnya kita buat tabel transaksi. Setelahnya kita buat tabel log transaksi atau detailnya. Terus kita lakuin DML insert data. Nah, di sini ada 2 tabel yang kita insert. Log transaksi belum kita insert. Kenapa? Karena kita akan ngelakuin trigger kalau kita ngisi data di tabel transaksi, maka nanti di tabel log transaksi dia akan keisi juga. Nah, itu kenapa kita gunain trigger, supaya automate nanti dia keisinya. Langsung aja kita buka, kita bikin sintaksnya. Kita buka dengan delimiter, kita tutup juga dengan delimiter. Terus begin, end. Nah, nanti di dalam begin ini kita mulai masukin pernyataannya yang mau apa kita lakuin gitu nanti. Pertama kita create dulu trigger ya. Kita create trigger namanya apa tuh, misalnya after insert transaksi. Terus ini kita pakai keyword apa nih, after atau before, karena di dalam soal ini setelah, kata kuncinya adalah setelah melakukan transaksi, maka akan muncul log transaksi, akan keisi data log transaksi. Jadi keywordnya setelah, maka di sini kita kasih after insert on transaksi 167. Jadi after insert dari tabel transaksi 167, maka akan ngelakuin di sini blok kode yang kita jalani nanti for each row. Nah, di sini kita mau lakuin apa? Kita kan mau insert ya kan, insert. Nah, sebelum ini kita ini dulu apa ya? Ini kan kita mau lakuin perhitungan operasi aritmatika. Di sini juga ada clue-nya, clue rumusnya, operasinya. Nah, karena kita pengen lakuin perhitungan di sini, kita buat dulu yang namanya variabel lokal. Nah, kita declare dulu variabel ya. Kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah, declare namanya variabel bebas, misalnya harga yang simple. Tipe datanya integer. Terus declare lagi namanya total harga, integer juga. Ya, jadi total ini nanti ngambil dari perhitungan. Nah, total ini nanti kita lakuin operasi aritmatika. Harga ini kita ambil dari produk, harga produk. Nah, ini kita bikin variabel lokal. Terus ini kan harga belum tahu nih dapat dari mana dia masih bingung, masih kosong datanya. Nah, itu caranya kita select harga produk. Nah, dari sini select harga produk. Nah, ini kita into harga. Jadi maksudnya harga produk ini nanti masuknya di harga di sini. Jadi harga nanti diambil dari sini. Terus habis itu from mana? From yang ini. Lanjut kita kopas.
Terus where kita lakukan spesifikasi. Tadi kan setiap record itu ada primary key-nya ya, jadi ada ID identifier ya, jadi biar dia nggak nyariin kemana-mana gitu. Nah, ini jangan lupa kasih new karena merujuk pada record baru. Nah, kalau setelah ini kita udah nemuin harganya, ini ibarat kata udah kita inisialisasiin, terus kita inisialisasiin yang total itu pakai set total. Nah, karena soalnya udah ada clue banget nih ya, kuantitas dikali harga, jadi langsung aja kuantitas produk kali dengan harga. Nah, karena harga ini kita ambil dari sini nih, jadi bukan diambil dari atas lagi, jadi ambil dari atas, cuman ini kita pakai variabel lokalnya. Ini jangan lupa kita kasih new juga, karena nanti kita merujuk pada record baru. Nah, habis itu langsung aja kita lakuin insert nih, insert into log transaksi 167 sesuai dengan nama yang ini nih, log transaksi 167 ya, sama. Nah, habis itu kita pilih fieldnya yang mau diisi itu apa. Kan di sini total ada 3 field, kita masukinnya 2 field aja karena yang ID log ini kan auto increment, dia auto keisi. Jadi langsung aja ID transaksi, selanjutnya total harga. Nah, valuesnya apa? Valuesnya ID transaksi juga, cuman kasih new di sini di awal ini. Nah, kita kasih new. Habis itu, nah karena kan total ini udah ada operasi aritmatika ya, jadi nanti akan dilakukan perhitungan. Ya udah, nanti kita isi pakai value dari variabel total. Nama variabel harus sesuai banget, nggak boleh ada yang salah. Nah, ini kita lupa titik koma. Nah, ini harusnya udah berhasil. Pertama yang atas kita komenin dulu ya, supaya takutnya kadang dia suka ikut jalan ke execute. Ini langsung aja kita execute dan kita masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya supaya kita lebih cepat aja. Nah, ini udah ada ya trigger transaksi, triggernya udah kebikin. Coba aja kita bikin atau insert data di transaksi. Ini gak usah diisi karena auto increment 2, kita pilih susu, terus kita beli 2. Harusnya log transaksi dia ada gitu, bener. ID lognya 1 kebikin, ID transaksinya 4, lalu total harga 2000. Kita lihat di transaksi ini bener, ID transaksinya 4. Nah, ID produknya 102 itu apa sih? 102 itu adalah susu, harganya 1000. Karena dia beli 2, 1000 kali 2 sama dengan 2000, maka di sini munculnya akan 2000, berarti udah benar. Kalau kita coba tes lagi, kita masukin susu, kita masukin 4 lah, harusnya 4000, maka di log transaksi muncul lagi nanti datanya ya, harganya 4000 karena 1000 kali 4. Ini udah bener. Nah, langsung trigger udah kita bikin. Lalu kita masuk ke store procedure. Jadi ini kayak fungsi lah. Jadi nanti kita lakuin call. Jadi ketika ingin nambah data langsung aja kita call, nggak usah insert karena itu ya mungkin ribet lah. Ini untuk simplifikasiin, kan dia diminta untuk call tambah produk tuh. Jadi ini langsung aja kita kompas nama ininya, sama kita gunain yang namanya delimiter. Kita buka dengan delimiter maksudnya, terus kita tutup juga dengan delimiter. Kita sama begin end. Nah,
Sini nanti dalamnya adalah apa yang kita iniin nanti. Nah, di sini pertama kita bikin dulu ya, create prosedurnya. Create prosedur, create prosedur. Nah, tambah produk. Sini namanya ini berarti. Nah, habis itu kita buka. Nah, nanti kita isi di sini. Kita isi di sini itu kayak kalau di Python tuh, bukan di Python sih, di bahasa pemrograman tuh kayak dia ngelakuin input nanti. Tuh. Buka dengan in. Nah, di sini ada apa aja sih di transaksi itu? Transaksi itu ada transaksi nggak usah karena auto increment sekali lagi. Jadi langsung masuk ke ID konsumen. Terus ID konsumen tuh integer. Terus masukin lagi in, ya kayak anggap aja input lah. Terus ID produk in, ID produk in, ini bukan titik koma tapi koma ya, karena kita isinya lebih dari satu. Terus ada namanya kuantitas, masukin lagi in kuantitas. Nah, titik koma, bukan koma ya. Sini habis itu ini udah kita lakuin input gitu, jadi ya ID konsumen, ID produk. Nah, di begin ini kita ngelakuin insert langsung itu. Jadi ini kan fungsi ya, jadi bisa kita lakuin perulangan nanti gitu. Insert into. Nah, ini kan dia mintanya dia insert into apa di sini, insert into kalau kita lihat soalnya dia tabel transaksi, walaupun namanya ya mungkin agak bikin bingung ya. Insert into transaksi, kita lihat sekali lagi ya kan, karena dia mintanya ID konsumen, ID produk, kuantitas produk, itu kan ada di tabel transaksi ya. Jadi benar, insert into transaksi 167. Fieldnya kita sesuaiin nih kayak gini, nggak boleh beda. Insert into ID konsumen, lalu ID produk, lalu kuantitas produk. ID produk. Nah, values-nya apa sih? Nah, values-nya ini kita masukin sama kayak gini nih, gitu, sama kayak gini. Jadi itu anggap aja ini kan kita lakuin input ya, jadi nanti ya isinya apalah gitu, kita input pakai cal. Jadi nanti di dalam parameternya itu cal, kita isi data yang mau kita isi. Jadi kayak input di sini, nanti disimpan di sini, lalu kita masukin di sini values-nya dari sini. Jadi ID konsumen, ID produk. Setelah ID produk ada lagi kuantitas produk. Nah, begini jadinya ya. Nah, ini harus udah berhasil kita jalanin. Nah, ini dia suka ikut jalan, jadi kita komenin dulu. Nah, berhasil, udah kita bikin store prosedurnya. Jadi soalnya minta kita call tambah produk, jadi langsung aja call. Nah, call tambah produk, jadi emang ini fungsi ya, ini mirip banget sama fungsi emang karena ini fungsi. Nah, XYZ itu data yang mau kita isi. Contohnya di konsumen kita maunya isi ya biar unik 99 lah. Terus ID produknya tadi ada apa aja? Kalau kita select from produk
167. Nah, ini kita komenin dulu. Nah, ini ada ya, kita beli ini lagi lah, kita beli coklat lah. Ini ID produknya kita ambil yang coklat 101. Terus ini kuantitas produknya kita beli berapa? 2. Yang dimana nanti hasilnya adalah 1000 karena 500 kali 2. Nah, ini kita coba kita komenin lagi aja. Nah, dia berhasil satu row ini masuk. Nah, kalau kita select biar cepet, kita langsung aja ke PHP MyAdmin. Tadi kita beli coklat. Nah, masuk tuh ID konsumen 99, ID produknya 1, kuantitasnya 2. Harus ada log transaksi juga masuk. Nah, 1000 jadinya dia. ID lognya, ID transaksinya 6. Sini benar 6. Kita beli coklat harga 500 kali 2 sama dengan 1000. Jadi store prosedur sudah sukses dijalankan. Nah, habis itu yang terakhir kita buat yang namanya hak akses kepada user first name dan user last name. Nah, caranya adalah kita kita bikin dulu, kita create dulu user ya. Jadi create. Nah, ini mau kita uncommandin dulu ya, biar kelihatan. Oke, ini sebenarnya tadi udah langsung bikin, cuman lupa kalau first name last name itu nama saya sendiri. Jadi kita ulang aja, tadi udah saya jalanin dan udah kita drop, udah kita jalanin di CMD, cuman lupa ya beda nama gitu. Cuman gak apa-apa lah, kita ulang lagi. Jadi kita create dulu user. Nah, create user, nama dari kitanya gitu. Ini nama first name saya yaitu Vio. Lalu di sini kita kasih localhost. Nah, jadi sintaksnya kayak gini. Terus ya gitu aja. Terus jangan lupa kita kasih identified by. Jadi ini tuh kayak passwordnya nanti setelah kita, jadi di CMD itu kayak MySQL biasanya kan root, cuman root ini diganti dengan username kita gitu. Nanti dia minta password. Setelah create user first name, kita create user last name nya. Ini kopas aja biar cepat. Create user, nama belakang saya adalah Kavian. Nah, identified by ya bedain lah 1 2 3 4. Habis itu kita bikin berhasil ya, ini juga harusnya berhasil ya. Habis itu langsung aja kita kasih hak akses nih. Nah, ini kita kasih grant dulu, kita kasih grant. Soalnya tuh minta apa, si first name ini cuman bisa insert, berarti yang lainnya nggak boleh ya, karena ini soalnya juga nggak ada spesifikasi data tabel apapun, jadi kita nanti pakai bintang atau all. Grant apa tadi, lupa, insert, hanya bisa insert. Grant insert apalagi ya, grant insert on nama tabelnya adalah penjualan 167. Apakah benar? Ya benar, penjualan 167 titik bintang. Nah, ini artinya all, jadi semua tabel, karena di soalnya ini dia tertulis tabel, spesifikasi tabel gitu. Terus tuh, nah kemana nih hak aksesnya, kita kasih ke view. Nah, terus kita kasih revoke. Ini kita ganti aja revoke. Nah, kan ada apa aja sih ya, kayak CRUD kan, insert, update, delete, select to read. Yaudah, yang nggak boleh ya select, selainnya itu update and delete. On penjualan 167. Nah, ini bukan tuh, kalau revoke tuh from, kalau nggak salah ya. Iya benar, berarti harusnya ini udah boleh kita eksekusi nih.
berhasil tuh. Ini juga harusnya sih berhasil. Nah, berhasil. Nah, sama nih yang bawah nih kita juga bikin nih grand and revoke-nya. Yang last name ini cuma bisa select. Ya udah tinggal ganti aja ininya. Select. Terus ya udah ini ganti insert. Nah, ini sebenarnya soalnya cuma minta ini sih, nggak bisa insert dan select itu antara dua itu, cuman ya sekalian aja sih kita ini yang lainnya gitu. Kalau dia bilangnya kan soalnya cuman bisa insert, berarti yang lainnya nggak boleh. Nah ini jangan lupa nih ganti nih Kavian ya, sesuai dengan nama user yang mau kita tuju. Nah ini kita jalanin, harusnya sih berhasil. Ini juga berhasil. Nah ini udah grand revoke udah kita eksekusi nih. Gimana sih cara jalaninnya? Cara jalaninnya ya gampangnya sih pakai CMD. Ya kita boleh pakai CMD atau terminal lah. Sini saya pakai terminal dari Laragon. Nah biasanya kita ini MySQL root p. Nah beda nih, username-nya bukan root lagi tapi username yang mau kita tuju. Vio tadi, first name dulu kita tes ya. Nah ini minta password yang tadi tuh identified by 123. Nah ini jangan lupa kita, ini kan udah berhasil ya, jangan lupa kita use database nya jualan 107 database change. Nah kita ini diminta bukti ya, berhasil insert tapi nggak punya akses untuk select. Kita coba insert dulu ya, contoh kita ambil dari sini lah ya, insert apa gitu, insert inilah, insert transaksi ya, mana insert transaksi. Nah ini misalnya, nah, coba insert transaksi satu aja yang kita insert, ID konsumennya berapa gitu, 88 misalnya. Nah ini kita coba jalanin query oke, one row affected, berhasil dia ya. Nanti kita coba select tang from transaksi. Nah kita mau lihat datanya nih, nggak bisa pasti. Select comment deny to user via localhost, nggak bisa, ini nggak bisa ini ya, dia nggak bisa apa tuh, sesuai dengan ini dia nggak bisa select data gitu. Pasti yang lain juga nggak bisa kayak update delete. Nah ini udah ya, ini udah terbukti berhasil. Kita kasih grand revoke kepada view. Terus kita coba lagi nih, kok di close ya, kita coba lagi MySQL u. Nah ini namanya Kavian, kita masuk ke yang Kavian ini, passwordnya tadi 134. Nah kita use penjualan 167. Nah dia diminta untuk membuktikan apakah select berhasil dan insert gagal. Select ya udah select aja from transaksi ya. Kita lupa ini titik koma. Nah berhasil ya kan, tadi 88 juga masuk tuh yang di insert sama si Vio tuh ya, teman nggak bisa dia kalau insert data dia nggak bakal bisa ya. Udahlah kita insert, nggak bisa karena ya, comment deny to user Kavian, karena kita revoke dia si insertnya kan. Insert gagal, cuman berhasil select data. Oke, jadi gitu untuk TCL-nya berhasil ya, dengan sintaks kayak gini, simple banget. Oke, mungkin itu aja yang sudah kita lakuin ya. Trigger, mulai dari trigger, prosedur, dan TCL yang terakhir ya. Mungkin segitu aja implementasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.